kamu harus jadi pembaca, Ya. tapi tidak harus jadi penulis. Oh iya. Ya. Kalau kamu jadi penulis, kamu harus membaca. Ya betul. Kalau jadi pembaca, kamu tidak harus menulis. Tidak harus. Tidak harus. Ya. Ya, kita cukup jadi pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Syarofi Channel. Di konten kali ini kita akan membahas tentang rahasia dari sosok cerpenis muda asal Madura. Tentu Madura itu tidak hanya dikenal dengan sapi keratnya guys, tetapi di balik itu banyak pemuda yang berhasil membuat karya hingga nasional. Barangkali bisa menyapa pemirsa yang mengikuti. Ya, selamat channel pagi kali ini. buat semuanya yang sedang nonton. Buat Syarofi Channel juga selamat pagi. Pagi. Pagi Bagaimana? menjelang siang ya. Iya, menjelang siang. Masih keadaan sehat walafiat kan ya, Kak? Ya? Alhamdulillah. Masa pandemi ini, alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat. Dengar-dengar Kak Sinal ini adalah Zainul ya. Oh, Kak Zainul ya. Iya. Kak Zainul ini adalah cerpenis asal Madura yang murni dari Sumeneb ya, Kak? Ya, saya lahir Tapi di Sumeneb. sudah hijrah ke Pamekasan. Ya, sudah menikah dengan orang menikah di Pamekasan. orang Pamekasan. Ternyata beliau sudah melahirkan banyak beberapa karya guys. Di antaranya kemarin tahun 2019 ya, Kak. Iya, 2019. Itu masuk 2019. nominasi pilihan terbaik Kompas. Ya, cerpen pilihan Kompas. Itu Cerpennya. ceritanya gimana, Kak? Awal-awal. Kalau di Kompas itu cerpen saya yang masuk pilihan Kompas itu Celurit di Atas Kuburan ya. Itu adalah cerpen kedua yang dimuat di Kompas. Cerpen pertama Banjir Kiriman yang dimuat tahun 2017. Kemudian 2018 gak ada cerpen saya yang dimuat. 2019 dimuat yang judulnya Celurit di Atas Kuburan, dan disitulah kemudian cerpen tersebut masuk sebagai cerpen pilihan Kompas. Jadi Iya. selama satu tahun Kompas itu kan memilih beberapa cerpen, sekitar 21 cerpen untuk dibukukan, dan itu Iya. masuk cerpen pilihan Kompas. Kemudian dipilih satu cerpen sebagai cerpen terbaik. Cerpen saya cuma masuk sebagai cerpen pilihan. Sebelum masuk itu itu atas inisiatif sendiri atau memang iseng gitu, Kak? Sampai Kompas memilih gitu. Kalau Prosesnya. soal masuk cerpen pilihan Kompas ataupun dimuat Kompas, ya itu adalah keputusan mereka, keputusan orang Kompas. Jadi penilaiannya adalah orang Kompas sendiri. Apakah cerpen ini layak dimuat di Kompas dan bahkan layak jadi cerpen pilihan Kompas atau tidak, ya itu adalah mutlak ada pada mereka. Jadi saya cuma mengirimkan, kemudian yang menilai mereka apakah layak dimuat dan jadi cerpen pilihan itu mutlak pada mereka. Jadi saya tidak tahu apa yang membuat mereka kemudian memilih cerpen saya murni sebagai nggak tahu ya? ya. Saya lihat memang karyanya tidak hanya yang masuk nominasi, ternyata banyak. Itu sebenarnya memulainya sejak kapan sih, Kak? Sebenarnya kalau bicara menulis itu ya, saya sudah menulis dari SMP atau MTS ya. Oh, MTS mana? Ya, di rumah di Sumeneb. Sumeneb. Ya, di MTS Taufikur Rahman di Longos, Gapura, Sumeneb. Nah, dari situ pertama kali saya nulis cerpen, dan saya masih ingat judul cerpennya itu adalah Air Mata Kemiskinan. Dan itu diikutkan dalam lomba Haflatul Imtihan di sekolah saya dan menang juara 1. Wah, memang sudah sejak MTS. Iya, sejak MTS nulis seperti itu, terus kemudian berkembang sampai akhirnya sampai sekarang. Intinya adalah istiqomah. Itu bahasa pesantrennya istiqomah. Kalau bahasa kerennya, bahasa mahasiswanya konsisten gitu ya. Iya. Dan latar belakang kenapa kemudian saya mencintai dunia fiksi, khususnya dunia cerpen, Yang sudah mulai fokus lah. iya, awalnya dulu ya sempat nulis puisi juga, tapi sekarang lebih kepada prosa ya, cerpen iya. ataupun novel. Latar belakang saya sebenarnya itu kemudian kenapa mencintai dunia fiksi itu kemudian nulis itu dilatari oleh waktu SD sampai SMP itu saya itu dulu sering dibawain oleh bapak saya
ketika bapak saya pergi ke kota di Sumeneb ya, dia selalu membelikan saya bacaan itu kisah-kisah Nabi. Itu ada dulu kan buku kecil ya, kayak komik. Iya kayak komik, tapi itu iya. kisah-kisah Nabi yang saya baca itu kisah-kisah Nabi. Ada kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Nah dari situ kemudian saya punya ketertarikan gitu untuk menulis kayak gitu. Karena kan cerita-cerita seperti itu kan mirip dengan model-model penulisannya kayak cerpen. Iya, gitu. kayak cerpen. Dari situlah kemudian saya cinta. Bedanya kan hikayat di sana. Iya. Lebih ke hikayat. Iya, dan realitas itu kan. Iya. Betul. Berarti apakah sejak saat itu ya, kalau di MIMTS itu mulanya karena memang dukungan orang tua. Nah, mungkin di saat MTS itu atau karena dorongan perempuan kan normal. Biasanya Betul, kan iya, betul. atau memang soalnya masa-masa pubertas Kak. Nah, kalau di MTS belum Iya. Sampai ke memikirkan lawan jenis itu belum menjadi dorongan bahwa saya menulis karena lawan jenis. Belum. Iya. Pada waktu itu belum saya menulis itu. Barulah kemudian di SMA gitulah. Jadi masa-masa seperti itulah kemudian saya menulis karena ada perempuan di belakangnya. Jadi untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati saya melalui tulisan kayak gitu. Jadi kalau di pondok itu dulu antara laki dan perempuan itu kan misah. Laki dan perempuan misah. Pondok di mana Kak? Di Anokoya. Anokoya. Tapi ada trik yang cukup menarik kalau dibahas sekarang ya. Iya. Itu ketika santri putra misalkan mau mengirim surat kepada santri putri, itu tidak bisa kan kalau mengirim surat langsung. Tapi langsung. Caranya bagaimana? Di setiap di santri putra itu ada di depan pesantren itu ada mading khusus koran. Memang disediakan. Iya, memang disediakan. Di putri pun juga ada seperti itu. Maka caranya adalah kita menulis, dikirim ke koran tersebut. Dari koran tersebut kemudian dibaca oleh santri tersebut. Nah, seperti itu. Misalkan menulis puisi, di bawah puisi itu kan sering ada embel-embelnya. Misalkan Kekasih Hujan judulnya ya. Kekasih betul, Hujan. Ya. Di bawahnya ada strip huruf kecil misalkan siapa namanya? Nurjanda misalkan kayak gitu ya. Yang disukai. Nah, yang disukai. Nah, di situlah puisi-puisi itu. Itu sebenarnya menyampaikan kepada orang tersebut bisanya membaca seperti itu. Sebagai daya tarik lah. Iya, seperti itu. Tapi kemudian itu kan bergeser. Kemudian bergeser motivasi itu bahwa karena perempuan dan lain sebagainya, ya saya menulis karena perempuan pernah. Kemudian saya ingin terkenal juga pernah, karena uang juga pernah. Tetapi kemudian motivasi itu bergeser. Gitu, yang motivasi yang lebih utama. Iya, motivasi itu kemudian bergeser menjadi apa ya? Sudah cinta. Jadi sudah cinta terhadap dunia kepenulisan itu sendiri. Jadi ya mau dapat uang ya. Dan itu tampak alhamdulillah sejak kapan? gitu. Yang memang murni karena memang kepenulisan gitu tampak sejak kapan? Ya, setelah saya lulus kuliah ya. Setelah baru lulus kuliah barulah di situ saya kemudian menemukan jati diri lah. Ya, bisa dibilang jati diri ya. Kayaknya gimana itu kalau bilang jati diri. Ya, kalau kayak masa-masa kuliah itu sering nggak menerbitkan karya lah Kak? Masa kuliah itu menjadi masa terberat sebenarnya ya. Masa terberat bagi saya di dalam, khususnya di dalam dunia kepenulisan, juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Pada waktu itu saya tidak banyak menulis karena memang pertama saya tidak punya laptop. Oh iya. Walaupun itu bukan alasan. Sampai ditulis radar kemarin ya Kak? Ya, sampai ditulis radar itu. Meminjam laptop. Itu salah satu alasan yang pertama. Yang kedua, ya mungkin kesibukan yang lain lah seperti itu. Tapi walaupun begitu semasa kuliah saya tetap menulis kok. Jadi ketika di dalam kelas saya menulis pakai bolpen, pakai buku kayak gitu. Kemudian disalin ke laptop. Jadi saya dulu punya banyak buku lembaran-lembaran kertas yang nggak kepakai gitu, saya tulis itu untuk nulis cerpen kayak gitu. Sampai kemudian juga dari saking cintanya menulis ya seperti yang pernah ditulis radar itu, saya sewa laptop satu malam pernah waktu itu 10.000 untuk nulis cerpen kayak gitu. Dan cerpennya yang dikirim tidak dimuat, bahkan tidak menang lomba. Bahkan saya juga pernah nulis di warnet. Bayangkan nulis di warnet. Ternyata tidak mudah ya untuk mendapatkan. Jadi anggaplah untuk mencapai posisi yang seperti ini ya semuanya butuh perjuangan, butuh proses. Dan proses ya Kak. Karena sekarang banyak
teman-teman ya tiba-tiba mau jadi penulis Instan, kayak iya, gitu, mau yang instan. jadi ya mau jadi penulis kayak gitu. Jadi tidak mudah lah kayak Iya. gitu. Semuanya butuh proses, harus menikmati proses kayak gitu. Kadang kita juga kan mau menulis kalau ada lomba, Iya. kalau ada ini. Sementara proses dari awalnya tidak pernah gitu. Sehingga kemudian ketika kita tidak menang, sudah nggak nulis lagi kayak Iya, gitu. Ya iya. bagaimana mau menang kayak Iya, gitu, iya. prosesnya gitu. Kira-kira di dalam semasa kuliah itu di dalam itu aktif di apa saja ya? Yang untuk menopang penulisan lah. Dulu waktu kuliah saya pernah rencana mau masuk teater, tapi kemudian saya tidak jadi masuk di teater karena berbagai alasan. Akhirnya saya masuk di lembaga pers mahasiswa. Oh, ternyata Iya, satu masuk. ini ya kak, satu Ya organisasi. masih ya, Satu ya organisasi. masih anu kan, masih Iya. masih linear lah Masih dalam linear dunia dengan penulisan. penulisan. Karena sebenarnya dulu waktu di pesantren saya juga pernah di teater, Iya. di teater mau kuliah, rencana mau masuk teater tapi nggak jadi. Akhirnya saya masuk LPM saja. Di LPM itu digembleng atau gimana di? Iya, di LPM di Gembleng. Khususnya kalau di LPM itu kan lembaga pers, jadi penulisan jurnalistik, jadi menulis berita. Bahkan saya pada waktu diklatnya saya waktu itu saya di Gembleng nulis berita dan tulisan saya bukan hanya dibilang jelek, lebih dari itu. Lebih dari itu ya kak. Lebih dari itu, kayak nggak tahu nulis aja saya. Tapi dari situlah kemudian menjadi pecutan bagi saya Oh, ya. iya. Sehingga saya kemudian bisa nulis seperti itu. Nah, kira-kira setelah keluar dari kampus itu memang fokus, katanya sudah fokus itu tiap bulan atau gimana kak? Resep di tiap harinya gitu atau memang setelah Nulis ya, goyang dari iya, nulis ya. rutinitasnya? Kalau nulis itu kalau dulu sebelum menikah ya, Iya. beda ini. Makanya kalau mau nulis sebelum menikah dan sesudah menikah itu beda. Atmosfernya itu sudah beda. Iya, iya. Makanya ada teman yang Bedanya bilang, kak? iya gini, saya jelaskan. Iya. Makanya ada teman yang bilang gini, mumpung kamu belum menikah, kalau mau menulis ya gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Betul, betul. Sebelum menikah, saya setiap pagi, setiap selesai subuh, itu pasti menulis. Mau satu paragraf atau berapa paragraf pun, bahkan bisa bisa jadi satu cerpen saya selesaikan. Tapi ketika menikah, apalagi sekarang punya anak, Agak saya padat. sibuk dengan anak. Nah, bahkan karena masa pandemi seperti ini, saya nulis di rumah, ya digangguin sama anak. Saya pernah nulis. Saya di masa pandemi ini nulis menghasilkan satu novel, tapi nulis dengan penuh perjuangan. Perjuangannya apa? Saya ngambil ngasuh anak loh, sambil ngasuh anak, sambil ngetik seperti itu. Iya. Itu bedanya. Jadi agak susah. Jadi segampang. tidak semudah Iya, tidak semua. sebelum menikah ya. Jadi saya harus mengatur waktu, nunggu anak tidur kayak gitu. Tapi uniknya dia guys, Kak Zainal ini walaupun sudah menikah, tetapi kan tetap melanjutkan produktivitasnya kan. Nah, tetapi ini kak yang Iya, menarik. betul. Akhir-akhir inilah kayak hari ini PPKM itu gimana sih caranya kakak mempertahankan produktivitasnya di dunia novel menjadi cerpenes lah seperti itu? Justru di masa PPKM seperti ini Iya. ya, di masa pandemi seperti ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk mulai produktif yang lebih dari sebelum pandemi. Karena banyak waktu luang kan. Nah, waktu luang itu bisa kita gunakan untuk menulis dan membaca tentunya. Iya, iya. Nah, ya sebelum ini saya tekankan ya kepada pendengar semuanya dan penonton YouTube-nya Syarofi Channel Channel. bahwa sebelum menulis kita itu harus membaca. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kata Gus Fayyad itu kan bagaimana kita mau berak kalau kita tidak makan. Tidak makan ya, Ya, betul. bagaimana kita mau menulis kalau kita tidak membaca. membaca, Jadi ya. harus ada asupannya itu dulu ya. Jadi terkadang orang tiba-tiba mau jadi penulis tapi tidak mau membaca. Nah, ini repot. Dan modal karena kakak sendiri kan bahannya itu, ya. iya. Oh, iya. Membaca itu membaca apa saja. Membaca apa yang kamu sukai kayak gitu kan. Yang terpenting adalah kamu jangan berhenti menulis, kamu jangan berhenti membaca. Begini, kamu tidak perlu, kamu harus membaca, tidak harus kamu seorang. Gini, sorry, gimana ya? Kamu boleh jadi, kamu harus jadi pembaca, Iya. tapi tidak harus jadi penulis. Oh iya. Ya. Kalau kamu jadi penulis, kamu harus membaca. Iya, betul. Kalau jadi pembaca, kamu tidak harus menulis. Tidak harus. Tidak harus, ya. Ya, kita cukup jadi pembaca.
Gak masalah, nggak jadi penulis nggak masalah kamu jadi pembaca. Tapi kalau kamu mau jadi penulis harus jadi pembaca. Jadi ilmu baru ini, Iya. pemirsa. Jadi itu barangkali tips ini yang kita bisa dapatkan hari ini. Jadi memperbanyak membacalah. Iya, Untuk- apalagi di mereka yang, masa-masa pandemi seperti ini, kita bisa pemula lah gunakan kan. ya, Ya. pemula itu bisa kita gunakan untuk membaca, terus kemudian berlatih menulis. Gitu.